Shalom Jemaat GPPK Geraha Karismata Semarang. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini untuk berbakti dan beribadah pada Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan ucapan syukur kita dengan pujian dan penyembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan pada kami. Kami yang diberi kesehatan selalu Tuhan. Kami yang dimampukan melewati hari demi hari Tuhan. Kami ingin bersyukur Tuhan hari ini. Kami ingin celebrate, kami ingin merayakan kebaikan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Karena kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Boleh beri jabat tangan pada keluarga-keluarga kita dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan apa saudara? Dengan sukacita. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Tepuk tangan di rumah-rumah, haleluya. Pujikan Tuhan lebih keras lagi hingga tetanggamu mendengar. Haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah hidup kita, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesusku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Katakan sempurnalah saudara, sempurnalah
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh, sekali lagi saudara. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Beri sorak-sorai di rumah-rumah. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam menantikan berkat-Nya Tuhan, kita percaya dalam doa kita yang tidak terputus-putus, ada waktu Tuhan yang terbaik dalam menjawab doa kita. Bukan waktunya kita saudara untuk menentukan berkat-berkat yang kita minta kepada Tuhan, namun waktunya Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan iman Anda. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami sangat percaya Tuhan Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan dari awal semua yang terjadi di dalam hidup kita, semua atas izin Tuhan. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan Tuhan.
Engkau harapan kami, tak putus-putuslah kami Tuhan. Harapan kami dalam-Mu, semua rencana kami dalam Engkau. Percaya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Yesus. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami percaya setiap waktu-waktu yang Engkau jadikan Tuhan, esok dan masa depan kami adalah indah Tuhan di tangan-Mu Yesus. Ajar kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu Yesus. Pakailah firman ini Tuhan untuk memberkati kami dan menjadi benih yang subur dalam hati kami. Biarlah kami terfokus hanya padamu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita kembali beribadah, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji-muji nama Tuhan, karena Dialah yang patut untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kita masih beribadah secara online. Biarlah kita semua diberkati dan kita mengambil sikap hormat dalam ibadah ini untuk menghargai Tuhan yang menjadi tujuan dan fokus kita. Baik, pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul mempercayai waktu Tuhan. Sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran yang ilahi, roti yang surgawi. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Baik, mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini mengenai mempercayai waktu Tuhan, yang terambil ayat landasan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur 105 ayat 16 hingga ayat 26. Baik, kita akan membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan, ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa-penguasa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. 24, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. 26, diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Puji nama Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara semua akan mengerti apa yang kita baca bersama-sama dari firman Tuhan. Ini adalah mengenai narasi atau cerita tentang bangsa Israel, khususnya tentang Yusuf, dan nanti disambung dengan munculnya Musa. Baik, kita akan melihat kebenaran ini. Sebetulnya ayat ini ada tertulis lebih lengkap di dalam kitab Kejadian, tetapi pemazmur juga mengutip ini karena dianggap penting. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama untuk mengerti atau mempercayai waktu Tuhan. Nah, ada 3 jenis waktu, yaitu yang pertama kronos, adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan,
tahun, dan sebagainya. Jadi ada kronologi atau urutan-urutan peristiwa. Nah, waktu itu kronos adalah menunjuk kepada jam berapa ini, hari apa ini, tanggal berapa ini, kapan kita akan ketemu bulan depan misalnya. Itu adalah kronos. Berapa lama kita misalnya sakit, berapa lama misalnya kita hidup, itu adalah waktu kronos. Lalu yang selanjutnya adalah aion. Aion itu dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya kita hidup di dalam surga kelak atau di dalam kekekalan atau di dalam kalau orang yang tidak percaya Tuhan di dalam neraka, itu adalah waktu aion, waktu yang tanpa batas, tidak ada jedanya dari kekal sampai kekal. Nah, saudara, itulah aion, waktu yang tanpa batas. Yang ketiga atau yang terakhir adalah waktu kairos, berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Ya, misalnya kita diberi kesempatan untuk melayani dan kita tidak mempergunakan waktu kairos itu, maka suatu kali kita akan menyesal. Ya, sering juga kairos ini disebut dengan waktunya Tuhan. Nah, kita misalnya sedang bergumul untuk sesuatu hal, lalu kita belum mendapatkannya karena ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menyatakan jawabannya bagi kita, orang-orang yang tetap setia dan percaya kepadanya. Semua yang terjadi dalam dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjadikan langit bumi serta segala isinya, Tuhan tahu dan yang mengendalikan semuanya ini. Kita sedang berada dalam situasi dunia yang kurang kondusif, di mana dunia ini secara global mengalami pandemi yang luar biasa, yang belum berhenti, saudara ya. Bahkan kita sekarang di negeri kita yang di depan mata kita ini mengalami sebuah pandemi gelombang kedua, saudara, mengenai penyebaran corona ini. Sehingga kita melihat bagaimana keadaan di sekitar kita, orang-orang banyak yang terjangkit dengan cepat, lalu membuat rumah sakit menjadi penuh, menolak pasien yang terjangkit corona tadi, lalu persediaan obat-obat yang semakin menipis. Nah, kita percaya bahwa apabila itu terjadi di dalam bumi ini, di atas dunia ini, kita percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Ayatnya ayat 16 hingga ayat 25. Ketika ia Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Negeri di situ adalah negeri Israel. Ketika ia Tuhan mendatangkan kelaparan terus dan menghancurkan seluruh persediaan makanan di Israel menjadi kering. Di Israel menjadi paceklik yang luar biasa. Nah, saudara, karena ia punya maksud atas umatnya itu. Ayat 25, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memberdayakan hamba-hambanya. Nah, cerita ini tentu adalah sebuah penggalan dari cerita yang panjang yang saya katakan tadi, yang kita dapat jumpai di kitab Kejadian. Nah, dikatakan bahwa Tuhan punya maksud atas umatnya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Nah, jadi ia Tuhan yang mengendalikan umatnya tadi, dan dikatakan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Sehingga di Israel mengalami masa paceklik, masa kelaparan. Nah, saudara, lalu cerita tadi dilanjutkan bahwa sebelumnya Yusuf itu sudah dijual dan ia sudah berada di negeri Mesir. Nah, saudara, ada sebuah peristiwa atau setting cerita yang begitu sangat luar biasa. Setelah bangsa Israel datang di tanah Mesir, kemudian ia diberikan di tanah Gosen, di tepi sungai Nil, di delta sungai Nil. Mereka kemudian
bercocok tanam dan menjadi sangat berhasil dalam kehidupan mereka. Jumlah mereka juga sangat banyak. Tetapi lihat saudara, ayat 25, diubahnya hati mereka. Nah, siapa mereka di sini? Kata ganti dari bangsa Mesir. Hatinya bangsa Mesir yang tadinya baik-baik diubah untuk apa? Membenci umatnya, yaitu Israel, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Ya, bangsa yang tadinya mulanya oleh karena Yusuf sebagai orang nomor 2 di Mesir, mereka sangat baik. Tetapi apa yang terjadi setelah waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, lalu Yusuf meninggal dan tinggallah bergantilah generasi selanjutnya, dan lama-lama mereka dikatakan tadi Tuhan mengubah hati bangsa Mesir. Setelah 400 tahun lebih, saudara, Firaun yang tadinya baik dengan bangsa Mesir diganti Firaun generasi berikutnya, saudara. Lalu dikatakan mereka membenci bangsa Israel. Nah, saudara, kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, kita yakin bahwa kalau itu terjadi dan kita ada di dalam Tuhan, seperti kitab Roma bahwa mengatakan pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang ada dalam rencananya. Nah, saudara, percayalah, kalau kita mengalami ini, Tuhan izinkan, karena Tuhan punya maksud, sebuah rencana yang baik bagi kita, supaya Tuhan menyatakan kuasanya, kekuatannya yang luar biasa tadi. Nah, kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia tadi, bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, saudara, Tuhan punya sebuah planning yang terbaik kepada kita. Nah, dikatakan mengenai kamu demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Percayalah, peganglah ayat ini, peganglah perkataan Tuhan ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Kita lihat lagi. Yang kedua, Tuhan memakai orang untuk menyatakan kendalinya. Nah, tadi pada waktu bangsa Israel mengalami kelaparan, saudara, yang sudah saya ceritakan di awal. Nah, mereka mengalami kesulitan untuk bahan makan, maka mereka sangat menderita. Tetapi ayat 17 ini dikatakan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Mereka adalah bangsa Israel. Yusuf dijual menjadi budak. Nah, jadi Yusuf di sini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kendali Tuhan atas dunia ini. Pada waktu bangsa Israel mengalami kesulitan untuk hal pangan, Tuhan sudah punya skenario, Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik untuk bangsa Israel. Sebab dikatakan diutusnyalah seorang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang itu yang bernama Yusuf. Walaupun Yusuf ini sebagai alat Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dalam mampu mengendalikan keadaan dunia ini, Yusuf dipilih Tuhan. Walaupun Yusuf harus melewati sebuah proses yang dijualnya menjadi budak, saudara. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang nanti kemudian dicatat dalam sejarah bangsa Israel dan dunia ini, bahwa Yusuf itu mendahului bangsa Israel yang nanti akan bermukim di delta sungai Nil. Nah, saudara, inilah cara Tuhan, bahwa Tuhan memakai seseorang untuk menyatakan kendalinya. Dalam hal ini adalah Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf kemudian dikerjakan sebagai
budak dari Potifar, kemudian Yusuf difitnah, kemudian Yusuf di penjara di tanah Mesir. Oleh karena juru makan dan juru minum, Yusuf kemudian dapat mengartikan mimpi, kemudian Yusuf dapat dibebaskan karena Firaun punya mimpi dan Yusuf mampu menerjemahkannya. Apa yang akan terjadi di Mesir, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan. Di situ Yusuf mampu memberikan solusi apa yang harus dikerjakan oleh bangsa Mesir. Kemudian Yusuf diangkat sebagai orang yang memimpin untuk mengatur mengenai keadaan yang akan terjadi di tanah Mesir itu. Nah, Yusuf adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Next ya, apa yang selanjutnya? Ayat yang terakhir yang kita baca tadi, ayat 26. Diutusnya siapa saudara? Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Setelah bangsa Israel dan mengalami kemakmuran di lembah, bukan di delta Sungai Nil tadi, mungkin mereka lupa asal usulnya. Mereka rasa nyaman tinggal di tanah Mesir tadi, sampai dikatakan ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan mengubah hati mereka, mengubah hati bangsa Mesir untuk kemudian benci dan menindas bangsa Israel di tanah Mesir. Dan sampai dikatakan diutusnya Musa. Bukankah ini berbicara pribadi mengenai orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya itu. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Dalam kitab Maleakhi kita diteguhkan bahwa Tuhan selalu mengutus utusannya untuk menyatakan kendali kekuasaannya atas alam ini, atas dunia ini. Untuk apa? Mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami di dalam dunia ini, dalam hidup saudara dan saya, percayalah, Tuhan selalu memberikan solusi. Dan biasanya Tuhan memakai seseorang untuk menyatakan bahwa ia berkuasa dan dapat mengendalikan keadaan dunia ini. Yang selanjutnya, ada waktu Tuhan yang tepat untuk menyatakan kendalinya. Ya, kita tidak tahu situasi di dunia ini kapan boleh berakhir. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi, bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyatakan kendalinya. Ini berkaitan dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua Tuhan itu sudah membuat sebuah schedule, membuat sebuah rencana atas bumi ini. Dan sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa Israel yang tadi hidup di tanah Mesir, dikatakan sampai saat firman-Nya sudah genap. Mereka memang menderita luar biasa ya, setelah hidup kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir, sampai saat firman-Nya sudah genap. Janji Tuhan membenarkannya. Nah, itulah yang kita percayai, bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk menyatakan kendalinya. Di dalam kitab 2 Korintus dikatakan demikian. 2 Korintus ayat pasal 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan, di mana Tuhan
berdaulat dan berkuasa mengendalikan atas dunia ini. Ada waktu yang tepat untuk Tuhan menyatakan kendalinya sampai saat firman-Nya sudah genap. Haleluya. Mari kita percaya, karena tadi Paulus dikatakan waktu Tuhan berkenan, Ia akan mendengarkan engkau. Saudara yang dikasih, dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sudah berdoa sekian lama kepada Tuhan, namun Bapak Ibu belum melihat titik terang jawaban dari Tuhan. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Mari kita terus meminta kepada Tuhan, karena ada kairos, ada waktu perkenanan yang Tuhan akan berikan. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Tapi pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kita. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita melihat bagaimana Alkitab mencatat mengenai sejarah bangsa Israel setelah mereka 400 tahun berada di tanah Mesir, dan pada saat itu mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Tuhan mengutus Musa. Tuhan kemudian menyatakan kuasanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, ada dua tokoh yang dicatat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kendalinya, yaitu Yusuf dan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya sebuah frame time ya. Frame time itu ada kerangka waktu yang menurut waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana bangsa Israel itu kembali kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah, kita lihat beriman kepada Tuhan include, termasuk ya, beriman di dalam waktunya. Haleluya. Kalau kita mengatakan yes, saya beriman kepada Tuhan, itu include, termasuk, meliputi saudara, beriman di dalam waktunya Tuhan. Faith in God include faith in His timing. Percayalah, kalau kita sekarang ini mengalami kesulitan, entah itu karena di luar kehidupan kita seperti pandemi ini, atau apa yang sedang kita rasakan mengenai kebutuhan, keperluan, kesehatan yang kita alami, percayalah, berimanlah kepada Tuhan dan tetaplah percaya, beriman di dalam waktunya Tuhan. Ada pujian yang indah yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita percaya kepada waktu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih. Setelah kami melihat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana sejarah Israel yang dicatat oleh firman Tuhan dan diakui oleh sejarah dunia mengenai peristiwa dikeluarkannya bangsa Israel dari tanah Mesir. Engkau punya waktu yang terbaik. Engkau memakai Yusuf, engkau memakai Musa. Demikian pula pasti ada pertolongan yang dari Tuhan. Oh, yang dimana engkau memakai seseorang untuk menyatakan bahwa engkau berdaulat, engkau mengontrol atas dunia dan segala isinya. Tuhan, kuatkan kami untuk percaya pada waktumu Tuhan, menunggu waktumu yang terbaik. Engkau pasti menolong kami. Engkau tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah dusta. Kami mempercayai kepada Tuhan dengan segenap hati
kami. Kami percaya akan waktu-Mu, waktu yang terbaik bagi kami. Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, yang merasa bahwa hidup ini sulit, hidup ini menakutkan, dan karena apa? Karena pencobaan yang sedang dialami, percayalah di dalam waktunya Tuhan. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita nanti akan melihat bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan tiba saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita menyokong pekerjaan Tuhan dengan uang-uang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Ada di layar-layar Bapak Ibu semuanya ada transfer banking, ada QR dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memberikan korban-korban Bapak Ibu bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih. Yang selanjutnya setelah ibadah ini ada Joy Gate. Jangan lupa kita mendampingi anak-anak kita yang masih kecil untuk berada dalam ruang sekolah minggu melalui virtual, supaya mereka tetap diperkenalkan kepada Tuhan dalam masa kanak-kanak, masa emas, masa penyerapan mereka. Selanjutnya jangan lupa minggu besok kita akan ada perjamuan kudus. Ya, kita akan, saudara Bapak Ibu akan menerima roti dan anggur, dan kita boleh melakukannya di rumah kita masing-masing. Percayalah melalui perjamuan ini bahwa kita bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Selanjutnya pemuritan masih berjalan seperti biasanya pada jam-jam yang sudah kita sepakati. Tidak ada pengumuman yang lain. Rencana sudah, kalau tidak ada halangan, pengkhotbah besok minggu depan adalah hamba Tuhan yang adalah cabang kita yang terbaru yang ada di Solo. Semoga semua berjalan dengan lancar. Kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa, kita minta pertolongan dan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Bapa yang baik, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iman kami dikuatkan karena kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Demikian pula hamba berdoa buat Bapak Rahmat dan Pastor Andika yang juga mengalami sakit. Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkat-Mu, tangan-Mu jangan meninggalkan kami. Jangan Tuhan Kau biarkan kami berjalan sendiri, tapi pegang supaya kami tetap berada di dalam track-Mu Tuhan, di dalam jalur-Mu. Berkati usaha kami, berkati mata pencarian kami, berkati pekerjaan kami, studi dan masa depan kami. Berkati Tuhan pergumulan kami, berikan kami jalan keluar dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dengan kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, virus-virus yang tidak kelihatan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu dan kirim malaikat-Mu untuk melindungi kami
kiri kanan, muka dan belakang, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami dalam ibadah minggu depan. Terpujilah namamu Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, mari kita akan membuka hati dan mengangkat tangan, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya biarlah mengatakan amin.